Dalam bercocok tanam, khususnya bagi kita yang menggunakan wadah ataupun pot, media tanam menjadi salah satu bagian penting dan wajib diperhatikan karena media tanam berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta mempertahankan tanaman agar tidak mudah roboh. Selain tanah, ada beberapa bahan media tanam alternatif yang bisa digunakan karena berbagai alasan dengan sifat serta karakternya masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya yaitu sekam mentah. Kelebihan sekam mentah yaitu mudah menyerap air, tidak mudah menggumpal sehingga memiliki sifat yang poros, tidak mudah hancur sehingga mampu menjaga media tanam tetap gembur, ringan, mudah didapat dan dengan harga yang relatif lebih murah. Akan tetapi, karena proses penguraiannya ketika dijadikan sebagai media tanam menyebabkan timbulnya panas yang berlebih, serta biji-biji padi yang tersisa akan banyak yang tumbuh, maka sebaiknya diolah terlebih dahulu. Maka pada video kali ini akan menunjukkan salah satu cara untuk mengolah sekam mentah tersebut dengan cara difermentasi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sebelum menuju pada proses pengolahannya, sebagai langkah pertama kita siapkan dekomposter atau bahan pengurainya yang terdiri dari molase. Bisa kita gunakan gula merah, gula pasir ataupun tetes tebu. Cairan E4 pertanian berwarna kuning yang dengan mudah Anda dapatkan di toko-toko pertanian terdekat atau bisa juga secara online. Cup minuman, wadah ataupun ember, serta gayung atau alat lainnya sebagai alat pengaduk. Untuk kurang lebih 3 karung sekam mentah, molase atau gula merah yang digunakan yaitu sebanyak 200 gram. Kita hancurkan atau dipotong-potong terlebih dahulu dengan tujuan agar mudah larut. Untuk molase di sini berfungsi sebagai nutrisi dari mikroba yang terdapat pada cairan E4. Dan sekali lagi, selain gula merah, kita bisa gunakan gula pasir non rafinasi ataupun tetes tebu sebagai penggantinya dengan takaran yang sama. Masukkan molase atau gula merah tersebut ke dalam air bersih sebanyak kurang lebih 15 hingga 20 liter dan aduk hingga benar merata. Untuk cairan E4, sebelum digunakan kita cek kembali tanggal kadaluarsanya dan kocok terlebih dahulu. Kita gunakan kurang lebih sebanyak 250 ml. Campurkan ketiga bahan tersebut dan aduk kembali hingga merata. Lalu diamkan minimal 1 hingga 2 jam atau siapkan larutan E4 ini kurang lebih setidaknya 24 jam sebelum akan digunakan dengan tujuan agar mikroba yang ada bangun dan mulai memperbanyak diri. Perlu ditambahkan, selain cairan E4, kita bisa gunakan mol atau mikroorganisme lokal sebagai pengurainya, misalnya mol nasi, mol bonggol pisang ataupun mol-mol yang lain, tergantung dengan selera. Langkah selanjutnya bisa kita siram atau cipratkan larutan E4 secara merata, lalu aduk kembali sekam mentah tersebut dan lakukan hal yang sama berulang-ulang hingga mencapai kelembapan yang kita inginkan.
Agar lebih efektif dan lebih merata, masukkan larutan E4 ke dalam sprayer atau alat semprot lainnya. Sedikit mengulas tentang sekam mentah. Ketika langsung digunakan sebagai media tanam, memiliki resiko yang cukup tinggi karena proses penguraian atau pengomposannya bisa meningkatkan suhu atau panas di dalam media tanam tersebut, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya akar yang membusuk ataupun kering yang tentunya akan mengganggu pertumbuhan, bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman yang kita miliki. Kemungkinan yang kedua yaitu biji-biji padi yang tersisa ataupun tertinggal, sehingga ketika dijadikan sebagai media tanam, bibit padi yang tumbuh akan dianggap sebagai gulma yang tentunya akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Yang ketiga, karena sifat serta karakternya yang mampu menyerap dan menahan air dalam waktu yang relatif sedikit lebih lama, mengakibatkan media tanam menjadi lembab, akan lebih rawan terhadap serangan jamur, kutu atau hama dan penyakit lainnya, apalagi sekam mentah yang sedari awal memang tidak steril. Oleh sebab itu, sekam mentah harus diolah atau difermentasi terlebih dahulu, atau jika ingin digunakan secara langsung, pastikan sekam mentah tersebut steril dari bibit hama atau penyakit dan komposisinya diperkecil, yaitu dengan cara mencampurkan dengan bahan-bahan media tanam lainnya. Setelah tingkat kelembapannya mencapai kurang lebih 30 hingga 40%, dengan ciri-ciri yaitu ketika kita peras tidak ada air yang menetes, atau ketika kita genggam sedikit menggumpal, langkah selanjutnya yaitu kita tutup menggunakan karung ataupun plastik. Diamkan dalam kondisi tersebut selama beberapa jam ke depan dengan tujuan agar kelembapannya tetap terjaga, sehingga larutan E4 bisa lebih meresap sebelum kita masukkan ke dalam karung ataupun wadah. Setelah beberapa jam, angkat penutupnya dan mulailah masukkan sekam mentah tersebut ke dalam karung atau dengan wadah lainnya. Setelah semua kita masukkan ke dalam karung ataupun wadah, langkah selanjutnya yaitu kita ikat dengan kuat. Dan untuk perlakuan selanjutnya kurang lebihnya sama seperti dengan cara fermentasi lainnya, yaitu segera tempatkan pada tempat yang teduh tanpa terkena sinar matahari secara langsung ataupun guyuran air hujan. Tempatkan pada tempat yang aman serta tambahkan penutup pada bagian atas dan samping untuk menjaga kelembapannya, dan setelah 2 minggu kemudian cek kembali kondisinya, yaitu dengan cara membuka tali pengikatnya. Apabila keadaan sekam mentah tersebut sedikit mengering, semprot kembali dengan larutan E4 dengan takaran yang sama, atau minimal gunakan air bersih sambil kita aduk-aduk dengan cara dibolak-balik tanpa mengeluarkannya dari dalam karung. Dan setelah kurang lebih 1 bulan, hasilnya sudah siap untuk kita gunakan. What they gon' do, shit.